Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu diberikan kelancaran dalam usaha kita serta dimudahkan segala urusan kita. Oke, ini ada handphone Oppo A3X. Ini kasusnya kasus viral ya teman-teman ya. Ketika kita colok charger seperti ini di smart USB adapter, itu ada 1,9 dan 2 ampere arus yang masuk. Sementara di handphonenya ini tidak ada respon sama sekali ya. Dan handphone ini mati tiba-tiba. Jadi kalau kita colok smart USB adapter seperti ini, dia detect arusnya 2 ampere dan 1,9 ampere naik turun. Seperti itu terus menerus. Dan dia tidak ada indikasi pengisian daya dan handphone tidak ada respon sama sekali dan mati total. Di sini sesuai pengalaman yang kita kerjakan, kita bongkar dulu handphonenya, durasi video saya percepat. Dan ini handphone nanti kita coba colok PC terlebih dahulu. Kalau dia detect PC, tapi detect atau tidak pun biasanya kasus seperti ini yang sering di seri ini ya. Ini khusus untuk seri handphone Oppo A3X. Ini saya pastikan dulu lah. Saya pastikan tidak ada permasalahan dan saya akan lakukan pengecekan terlebih dahulu pada baterainya ini. Apakah ada daya pada baterainya? Dan ini kita set multimeter ke mode volt. Kita coba ukur baterainya. Ini ada 3,2 volt. 3,2 volt konsumsi arus dari baterainya ini. Harusnya kalau seandainya kita charger, dia akan keluar logo petir ya, dan handphone akan hidup biasanya. Kalaupun kehabisan daya, dia akan ada logo petir warna merah yang berkedip-kedip seperti itu, yang ada lingkarannya. Namun di sini tidak ada respon dan baterai ini hanya 3,2 volt. Jadi kita penuhi konsumsi baterainya terlebih dahulu. Kita lengkapi nanti konsumsi baterainya menjadi 3,4 volt atau 3,3 volt ke atas lah. Intinya 3,3 volt ke atas handphone harusnya sudah hidup. Oke ya, ini saya akan suntik tegangan dulu pada baterainya. Di sini kita akan gunakan multimeter power supply untuk suntik tegangan pada handphone ini. Oke, ini sebelum kita jepit, kita tutupi dulu di bagian belakangnya karena dia mengandung seng ya. Kalau mengandung seng nanti akan short. Jadi kita tutupi seperti ini dan letakkan kabel merah pada kutub positif dan kabel hitam letakkan di kutub negatif atau minusnya. Yang merah pada kabel plus dan yang hitam pada yang minusnya. Oke, ini kita akan tunggu terlebih dahulu handphone ini. Ini durasi video saya potong tadi ya. Jadi setelah saya suntik tegangan dan kita akan coba cek tegangan baterainya ini. Ini sudah 3,4 volt ya. 3,4 volt, harusnya handphone sudah bisa hidup. Dan saat kita colok charger akan langsung muncul logo Oppo ya teman-teman. Jadi tadi durasi video saya potong tadinya saat proses pengisian baterai dan saya tidak tampilkan pada tampilan PSU-nya. Dan ini kita coba colok charger. Di sini kita coba, kita tunggu beberapa saat. Kalau konsumsi baterainya sudah 3,4 volt, harusnya handphone ketika dicolok charger ada getar dan handphone masuk ke logo Oppo ya teman-teman. Handphone akan booting. Namun di sini tidak ada tanda-tanda sama sekali, handphone masih mati. Jadi masuk kategori ke kasus yang viral pada handphone Oppo A3X ini ya teman-teman. Ini sudah beberapa kalinya saya eksekusi handphone Oppo A3X dengan kendala sama. Di handphone mati total, colok USB adapter 1,8 dan 1,2 ampere itu yang di smart USB adapter. Oke, ini tidak ada respon. Coba saya coba ini saya coba colok ke PC dan di beberapa kasus ada yang detect PC ya. Dan kasus sebelumnya saya eksekusi dia detect ID loader 9008 dan ini kita coba colok PC apakah detect atau tidak. Oke, ini tidak ada respon ya.
Ini tidak ada respon sama sekali. Coba kita lepaskan dulu baterainya ini dan kita pasang ulang, sambil kita perbaiki pada konektor bebasnya ini. Nah, ini kita perbaiki ke semuanya dan kita coba colok. Harusnya tanpa menekan tombol volume atas dan bawah, handphone muncul logo di sini ya. Namun di sini tidak ada tanda-tanda sama sekali dan handphone fix tidak detect PC, dan ada di beberapa kasus dia detect PC. Namun anehnya di sini langsung tidak detect PC ya teman-teman. Jadi kalau seandainya tidak detect PC seperti ini, dapat saya simpulkan permasalahannya fix di bagian IC CPU. Namun jika detect di KD loader 9008, ada kemungkinan permasalahan di NMC ya teman-teman. Kalau seperti ini harusnya kita rebalance view, handphone akan langsung hidup. Tapi di kasus sebelumnya handphone detect KD loader 9008, saya langsung eksekusi di bagian CPU-nya itu juga down ya teman-teman. Dan ada kasus sebelumnya lagi rebalance CPU tidak down. Coba cek MMC dan ganti MMC sekalian baru down ya. Jadi agak membingungkan juga untuk kasus ini. Jadi untuk eksekusi kasus ini perlu, dan ada juga yang rehat harus cetak ulang IC power dulu baru hidup ya. Jadi untuk A3X ini emang agak membingungkan handphonenya. Emang sering mati total ya teman-teman. Tiba-tiba saja handphonenya mati total. Jadi itulah keluhan dari usernya. Ya, ini saya simpan dulu, saya amankan dulu. Saya akan fokus ke mesinnya ini ya teman-teman. Oke, coba kita cek dulu apakah ada yang short di jalur short di pivotnya atau tidak. Untuk pivot ini salah ya, ini belum saya pindahkan ke mode default, ke mode ini pindahkan ke mode dioda yang kabel merah letakkan di ground. Kita cari sekalian cari pivotnya. Nah, ini pivot 2 test point, ini test point pivot ya teman-teman. Jadi kita akan coba lihat dulu konsumsi dari PSU. Kerusakannya nanti akan mengarah kemana dan kemana arahnya ya teman-teman. Oke, ini saya gunakan kawat. Dan kalau teman-teman ada kabel boot, akan lebih baik menggunakan kabel boot ya. Karena untuk di beberapa kasus handphone seri ini dia untuk menghidupkan handphonenya harus terhubung juga bagian jalur BAT ID-nya. Namun di sini saya tidak punya kabel bootnya, saya jumper saja. Ini hanya sebagai patokan saya saja ya. Oke, saya akan lanjut ke tampilan dari power supply. Coba kita letakkan kabel merah ke pivot dan kabel hitam ke ground. Kabel merah jepitkan ke pivot dan kabel hitam letakkan ke ground. Di sini tidak ada pergerakan ampere sama sekali saat kita letakkan ya. Jadi untuk sebelum on-nya ini aman. Lanjut kita coba tekan powernya. Kita tekan power dan kita lihat pergerakan konsumsi arus dari power supply ini, berapa ampere dia mampu nantinya. Ini tujuannya agar analisa kita tidak kemana-mana dulu ya teman-teman. Jadi kita dapat berpatokan menggunakan power supply ini. Lanjut kita tekan power. Oke, kita hubungkan lagi kabel merah ke pivot dan kabel hitam ke ground, dan kita tekan tombol power. Nah, ini ada pergerakan naik, IC power sudah bekerja, dan gantung ya teman-teman. Gantung ada sedikit pergerakan turun, nanti akan naik lagi. Dia tidak mampu naik melebihi 0,1 ya, dan tidak sanggup naik ke 0,2. Nah, dia tidak mampu melebihi naik 0,1. Nah, dia turun, tidak mampu naik melebihi 0,1 dan dia tidak sampai ke 0,2. Nah, seperti ini ya, ada pergerakan turun, naik, turun, jadi seperti ini terus. Jadi dari sini dapat saya simpulkan IC power sudah bekerja, CPU yang tidak merespon di sini. Jadi
Coba ulangi satu kali lagi, naik dan turun sedikit. Kita tunggu apakah mampu melewati 0,1. Kita tunggu ya. Ternyata sanggupnya hanya saya gitu ya teman-teman. Jadi saya vonis di sini kembali bermasalah, dia sempat naik ampernya, namun tidak ada pergerakan lagi, turun lagi dan begitu terus ya. Dia tidak melebihi naiknya 0,1 dan tidak sanggup naik ke 0,2 ampere ya teman-teman. Oke, fix di sini saya dapat kesimpulan permasalahan ada di bagian IC CPU ya. Dan di kasus sebelumnya juga sama pergerakan ampere seperti ini, namun bedanya dia detek keylogger 9008. Namun anehnya kasus di seri di handphone yang saya eksekusi sekarang ini, dia tidak detek keylogger 9008. Kalau tidak detek keylogger 9008, kita bisa langsung vonis, saya langsung vonis ke bagian CPU-nya. Namun kalau seandainya detek keylogger 9008, tersangkanya itu ada dua kemungkinan ya Pak, ya, teman-teman. Bisa di CPU, bisa juga di MMC-nya. Jadi kalau seandainya deteksi di radar 9008, silahkan lakukan rebel CPU dulu saran saya, karena rata-rata kasus viralnya itu di CPU ya teman-teman. Jika sudah eksekusi CPU-nya masih sama, teman-teman bisa cek box MMC-nya dan tidak menutup kemungkinan kerusakan pada IC MMC ya. Oke, di sini saya akan langsung eksekusi dengan cara melepaskan Bluetooth ini terlebih dahulu. Nanti akan saya potong di bagian box CPU-nya dan saya akan lakukan cetak ulang ya teman-teman. Ini nanti durasi video akan saya potong saja ya karena kelamaan ya prosesnya. Dan ini sudah saya percepat beberapa bagian, namun durasinya masih tetap saja lama ya teman-teman. Malumlah masih dalam tahap belajar. Jadi tidak secepat para master yang lomba SPU ya teman-teman. Jadi harus dimaklumi saja lah. Intinya teman-teman bisa belajar ambil ilmunya dari saya. Mana tahu teman-teman dapat ilmunya lah. Jadi hanya berbagi dan saya juga tujuannya ini saya share ke channel ini. Ketika saya lupa nanti saya akan tonton channel saya sendiri. Jadi itu tidak ada maksud untuk menggurui ya. Nah, saya juga dalam tahap belajar, kita sama-sama belajar di sini ya. Oke, ini akan saya potong dulu kalengnya dan saya akan memfokuskan ke bagian IC CPU saja tanpa mengeksekusi ke bagian lain. Hati-hati saat pemotongan kaleng. Kalau menggunakan bor seperti ini, mata bornya itu kan kepanjangan. Nanti kalau seandainya kita tekuk, itu bisa mengenai resistor yang ada di bawah kaleng. Jadi hati-hati saja, jangan terlalu dalam. Dan setelah dapat celah seperti ini, kita akan potong dengan pisau, dengan tang potong ya teman-teman. Pakai ini nggak akan sanggup ya. Oke, kita gunakan tang potong. Potong dengan tang potong secara hati-hati dan nih perhatikan mengenai part-part lainnya. Rata-rata di samping-samping CPU itu ada komponen seperti resistor, kapasitor, dan yang rawan itu ke komponen resistor ya teman-teman. Kalau kehilangan resistor atau pada saat melepas kaleng atau pada saat rebel CPU, itu handphone tidak akan hidup biasanya. Jadi kita perhatikan sambil kita bongkar kalengnya ini atau melepas CPU, kita pastikan tidak ada komponen yang hilang saat pengangkatan IC CPU-nya ini. Ini saya potong dulu. Ini saya sengaja tidak melepaskan kaleng ya.
agar kerja kita tampak rapi dan tidak mengurangi peran yang lain. Oke, ini saya jepit ragum, kemudian saya akan eksekusi dan saya akan congkel spionnya ini. Dan ini masih ada thermal padnya, kita buang dulu thermalnya ini. Untuk permasalahan seperti ini sangat beresiko mati total ya teman-teman. Jadi teman-teman wajib punya skill dulu kalau mau eksekusi kasus seperti ini. Karena kalau seandainya teman-teman belum paham triknya, itu bisa menyebabkan handphone user mati. Jadi kita harus punya skill dulu, belajar dulu. Yang rawan itu pada saat proses pencongkelan. Pada saat proses mencongkel, jika timah belum matang, itu bisa menyebabkan kaki-kaki di boardnya ini rontok ya teman-teman. Kaki-kaki di kaki spionnya itu rontok. Jadi ada baiknya sebelum eksekusi ke handphone user, itu teman-teman wajib bisa dulu dalam eksekusi lepas pasang IC spion. Dan ini sangat tidak saya sarankan untuk teman-teman yang pemula di untuk eksekusi. Segala resiko tetap balik lagi kepada teman-teman semua ya, karena resiko yang terjadi jika teman-teman menemui kasus seperti ini itu tidak di luar kendali saya, jadi tanggung sendirilah resikonya. Kalau mau silahkan eksekusi dengan cara seperti ini. Kurang lebih kasusnya untuk seri Oppo A3X ini kasusnya itu emang rata-rata di bagian CPU. Oke, ini kita akan eksekusi. Untuk settingan blower saya set di 350, angin di 1. Ini blower quick 857D. Yang tahapan awal itu kita pastikan dulu pinggir-pinggir IC ini kita potong agar komponen-komponen yang ada di sekitar IC itu tidak ikutan terangkat pada saat kita melepaskan IC CPU ini. Biasanya sering terjadi itu pada teman-teman saat melakukan rebel CPU seperti ini. Ya itu komponen-komponennya itu lepas dan tanpa kita ketahui, dan komponen ternyata itu perannya penting. Jadi kita potong dulu pinggir-pinggirnya ini, kita pastikan untuk proses pemotongan jangan melukai jalur ya, karena ada banyak jalur di pinggir IC. Jadi kita pastikan komponen aman dan jalur tidak tergores, tidak terputus pada saat memotong pinggir-pinggir IC seperti ini. Ini untuk corong blower, proses pemotongan saya sengaja saya turunkan di bawah 350. Kalau seandainya di settingan normal pada saat pengangkatan CPU, ini pada saat pengangkatan CPU ini saya setting blower di 370 ya teman-teman, dan angin di 1. Masih menggunakan blower yang sama, karena kalau kita untuk memotong itu kan biasanya kita kan agak menetap, jadi kita turunkan sedikit. Ini setelah kita pastikan timah lem terpotong di pinggir-pinggir IC, kita kasih plug. Yes. Untuk di pinggir-pinggir IC saya kasih plug. Untuk settingan sudah saya naikkan di sini ya. Jadi kita blower CPU-nya ini secara memutar, hindari corong blower itu menetap di satu titik. Kalau menetap di satu titik, biasanya itu handphone IC ini bisa kembung atau PCB-nya yang kembung ya teman-teman. Kalau kembung ya udah wassalam. Oke, ini kita blower, kita panaskan, pastikan timah mendidih. Kita siapkan alat pencongkel seperti ini, dan jangan dipaksa ya. Nanti ketika dia sudah mulai melepuh atau timah mencair dan lemnya melunak, ketika kita congkel itu akan ngangkat dia posisinya ya teman-teman. Jadi kita blower terus, memutar, hindari pada corong blower menetap di satu titik. Jadi kalau seandainya masih keras, itu masih belum terpasang. Ini sudah mulai naik ya, ini sudah mulai terangkat, menandai sudah mulai melunak timahnya, dan lemnya juga sudah mulai melunak. Kita pindahkan ke bagian yang belum terangkat. Ini kita congkel lagi di bagian ini, dan kita pastikan tidak
terlalu memaksa. Kalau terlalu memaksa itu untuk jalur ini sering pin ini sering rontok ya teman-teman. Jadi kalau kita paksa untuk mencongkel, biasanya jalurnya hilang semua. Jadi perlu hati-hati dan timingnya kita harus pas ya teman-teman. Ketika sudah mulai melunak dan ketika kita congkel seperti ini, dia IC speed-nya ini mulai naik, baru kita angkat. Ini masih keras ya, masih keras, masih ada sisa-sisa, masih ada kaki yang belum mencair ini. Jadi kita sabar dulu, mainkan dengan tenang, feeling, dan angkat. Mulai ini dia sudah terangkat ya teman-teman. Jadi kurang lebih seperti itu untuk proses pengangkatan. Intinya kita corong blower tidak menetap di satu titik dan kita mainkan feeling. Ketika sudah mulai melunak, ketika pada saat kita congkel dia melunak, jangan dulu dipaksa. Jadi kalau kita paksa biasanya jalur itu rontok semua. Dan ini teman-teman perhatikan, ini tidak ada jalur rontok ya. Kalau ada jalur rontok nanti kita perhatikan pada saat pembersihan. Dan ini kita akan lakukan pembersihan terlebih dahulu pada PCB ini, pada lem hitam dan sisa-sisa timah. Dan untuk mempermudah pekerjaan, kita kasih timah cair, timah low temperatur ya teman-teman, agar proses pengangkatan dari timah lama ini mudah dan tidak melukai pinnya. Oke, ini kita solder dan kita tarik dulu, kita pastikan timah cair yang kita olesi ini menyatu dengan timah yang ada pada bornya ini. Jadi nanti ketika kita kasih solder wick, itu prosesnya tidak terlalu menekuk ya teman-teman, dan dia prosesnya mudah terangkat timah lamanya ini. Kalau tidak kita kasih seperti ini, biasanya timah lama itu akan mudah timah lama itu akan tidak terlalu mudah diserap oleh wick lah. Kalau kita kasih timah cair seperti ini, biasanya timah lama akan mudah kita serap menggunakan wick. Oke, ini saya ratakan dulu, pastikan semuanya terolesi oleh timah baru ini, timah low temperatur ini ya. Setelah seperti ini, kita siapkan wick pembersih timah dan kita tempel ya. Ini kalau masih ada kotor sisa timah di ujungnya, saya potong dulu pada wicknya ini. Setelah saya potong, saya akan lakukan pengangkatan. Pada proses pengangkatan ini jangan terlalu ditekuk, jadi cukup tempelkan saja, biarkan wick yang menarik. Kita gosok-gosok saja ya teman-teman. Pada proses menggosoknya jangan terlalu keras menekuknya, hingga kalau kita terlalu keras dia akan melukai pin-pinnya ini dan membuat pinnya itu bisa menyatu ya teman-teman. Oke, ini cukup ditempelkan saja tanpa perlu kita tekuk dengan soldernya ini. Oke, kita pastikan kita angkat dan kita serap semua timah yang lama ini. Oke, ini pastikan berapi ya teman-teman, pastikan terangkat semua dulu, nanti baru kita bersihkan sisa lem. Nah, ini sudah mulai terangkat semuanya. Tinggal nanti kita bersihkan sisa-sisa lem dan kita rapikan pinggir-pinggir atau dekat-dekat IC, dekat-dekat komponen-komponen yang di sekitar IC-nya ini. Sambil kita perhatikan apakah ada jalur yang hilang atau apakah ada pin yang menyatu, dan kita akan perhatikan nanti setelah kita bersihkan sisa flak dan sisa lem hitam ini. Nanti akan ketahuan. Di sini saya akan gunakan spons untuk proses pembersihan ya teman-teman. Saya gunakan spons yang sudah saya kasih cairan dan cairan IPA ya teman-teman. Ini cairan IPA yang semprot. Oke, ini kita pastikan dulu sisa flak dan sisa lem yang masih menempel ini kita bersihkan. Ini kalau seandainya keras, kita bantu menggunakan
blower ya teman-teman. Untuk kalau membantu seperti ini, settingan blower turunkan lagi. Kalau masih settingan di 375 itu biasanya bisa menyebabkan kempung ya teman-teman. Oke, jadi kita harus ingat settingan blower kita pada saat proses pengangkatan pada proses rebel CPU seperti ini ya. Kalau settingan tetap di 375 sebenarnya aman sih, cuman kita perlu main cepat. Karena rata-rata kalau kita membersihkan rem seperti ini, posisi corong blower itu akan sering menetap ya teman-teman. Jadi untuk teman-teman pemula wajib turunkan settingan dulu. Dan ini saya pastikan semua yang ada di pinggir IC ini rapi dan lem terangkat ya teman-teman. Setelah nanti kita perhatikan sudah rapi dan bersih, baru kita lanjut ke pencetakan pin bola timah. Dan ini durasi video akan saya potong ya teman-teman, karena prosesnya terlalu panjang dan kelamaan ya, karena kita juga baru belajar, jadi tidak secepat teman-teman yang tidak secepat para teknisi yang sudah ikutan lomba ya. Bisa tembus sekian detik bisa langsung down, jadi masih tahap pemula kita, jadi harap dimaklumi saja. Dan ini proses pembersihan setelah terasa benar-benar rapi, nanti baru kita eksekusi pada IC CPU nya. Oke, ini masih ada sedikit lagi, apakah di sini ada pin yang putus atau pin yang hilang atau tidak ya, sambil kita bersihkan sisa lem dan kita potong pinggir-pinggirnya. Dan ini kalau di tampilannya di sini sudah mulai rapi ya. Jadi saya akan bersihkan ulang menggunakan spons. Di sini kembali saya rapikan, dan ini ada beberapa pin yang hilang. Nanti kita akan lihat bantuan skema apakah jalurnya ini jalur penting atau bukan ya teman-teman. Ada dua. Nah, ini ada jalur yang hilang ya. Kalau saya perhatikan di sini, ini kayaknya NC. Nah, ini yang hilang NC ya teman-teman. Oke, ini lanjut ya untuk menonton di bagian part 2-nya. Untuk part 2 nanti kita akan lakukan proses cetak dan proses pemasangan IC CPU-nya ini, apakah dengan kita cetak dan pasang handphone berhasil hidup atau tidak. Oke teman-teman, mungkin itu dulu dari part 1 ini karena kepanjangan durasi videonya, dan saya potong durasi video ini. Untuk proses part 2 nya teman-teman bisa lanjut menonton di link di deskripsi video. Oke teman-teman, mungkin itu dulu dari kami, dan tidak ada maksud dalam guru ya. Tetap di sini saya hanya berbagi, dan itu pun dengan metode saya. Dan saya sudahi dulu sampai di sini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Next part 2.